Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan gema kita yang diambil dari Mazmur nomor 32. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan kembali beri kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Berkati waktu ini, tolong kami untuk kembali mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara, saya akan membacakan Mazmur nomor 32 ini dalam terjemahan TB2. Saudara bisa membaca, memperhatikan bagian firman Tuhan ini, dan mari kita memperhatikannya bersama-sama. Saya akan membaca di dalam ayat yang pertama saja sampai yang kelima. Tetapi saya berharap saudara membaca dari ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, pada bulan Mei di tahun 2013, ada seorang yang bernama Edward Snowden, saudara, yang pada saat itu berusia 29 tahun, yang membuat gempar dengan merilis informasi tentang ruang lingkup pengawasan pemerintah terhadap rakyat Amerika Serikat. Ternyata saudara, National Security Agency atau NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika, mencatat bahwa setiap panggilan telepon dari rakyat Amerika Serikat itu betul-betul dicatat saudara, sehingga pemerintah mengetahui semua kegiatan rakyatnya. Rakyat merasakan tidak ada lagi ruang privasi buat mereka sendiri. Sekarang tidak ada lagi anonimitas atau hal tanpa nama, karena segala sesuatu menjadi tidak lagi rahasia, saudara. Jika ingin menjaga privasi, maka kita itu harus keluar dari jaringan internet, membayar tunai untuk setiap pembelian barang, dan tidak memakai ponsel. Upaya NSA Amerika Serikat untuk mengetahui semua kegiatan rakyatnya tidak ada apa-apanya, saudara, jika sebenarnya kita mencoba untuk membandingkan dengan pengetahuan sempurna daripada Tuhan sendiri. Saudara, sekitar 3000 tahun yang lalu kita tahu, saudara, bahwa Raja Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat 2, bahwa Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, inilah yang menunjukkan kepada kita betapa Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita, bukan? Dan inilah yang menjadi masalah buat kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sedang bergumul dengan begitu banyak dosa di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Dan tentunya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan mengetahui semua perbuatan bahkan pikiran kita. Oleh karena itu saudara, pengampunan adalah salah satu berkat terbesar yang harusnya kita terima. Pengampunan merupakan sesuatu hal yang kita sangat butuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 32 dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, Daud mengekspresikan sukacita dan berkat dari pengampunan yang dia terima daripada Allah. Di sini kita melihat bahwa pemazmur Daud bersukacita karena Allah menerima pengakuan dan pertobatan umatnya. Allah mau mengampuni setiap perbuatan para pendosa. Bahkan Allah mengampuni dengan begitu luar biasa tanpa mengingat-ingat lagi setiap kesalahan daripada manusia. Di sini kita melihat, saudara, bahwa mengampuni adalah bagian dari sifat Allah yang penuh kasih, di mana Dia sudah menyatakannya kepada Musa
Kalau saudara bisa melihat di dalam Keluaran 34 ayat 7. Bahkan Allah menyatakan kepada Daud bagaimana dia mengampuni Daud di dalam segala dosa dan pelanggarannya. Dan secara dramatis saudara, Allah menunjukkan betapa dia begitu mengasihi manusia. Dan dia mau memberikan pengampunan kepada manusia melalui karya Kristus di atas kayu salib. Saudara, pengampunan Allah ini dapat kita lihat bagaimana digambarkan saudara di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama hingga yang kedua. Kita menemukan di sana ada perkataan diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya, dan kesalahannya tidak diperhitungkan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam Roma 4 ayat 7-8, maka kita akan melihat Rasul Paulus juga mengutip bagian Mazmur ini di dalam Roma 4 ayat 7-8, serta menunjukkan bahwa pengalaman pengampunan yang menggembirakan ini dapat diperoleh melalui apa saudara? Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara jangan pernah berpikir bahwa dosa kita akan diampuni. Hanya dengan memiliki iman, percaya, menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, maka dosa kita akan diampuni. Bukan hanya dosa kita pada saat ini saudara, tetapi dosa masa lalu kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Seperti ketika Daud menulis dengan tangannya bahwa Allah menekannya dengan sangat berat sepanjang siang malam, dan bahkan dia merasakan bahwa sumsumnya menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Namun kita melihat bagaimana saudara, ketika Daud datang kepada Tuhan, Daud merasakan betapa kasih setia Tuhan begitu besar. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa yang mau memberikan pengampunannya kepada Daud. Oleh sebab itu saudara, mari setiap kita boleh menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Dan tidak ada satupun di antara kita yang dapat menyembunyikan dosa kita. Manusia terbatas untuk melihat kita karena manusia tidak bisa membaca pikiran hati kita, bukan? Tetapi Tuhan di dalam kemahatauannya, Dia dapat melihat pikiran kita, hati kita. Apakah banyak tersimpan hal yang jahat yang mendukakan hati Tuhan? Bahkan perbuatan kita, perkataan kita yang sudah betapa seringkali melukai hati Tuhan. Karena itu saudara, sama seperti pemazmur, kita membutuhkan anugerah pengampunan Tuhan. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Dia. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita saudara. Entah itu yang ada di masa lalu kita, yang saat ini kita sedang lakukan dan kita nikmati. Kita mohon supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Sehingga saudara, kita yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus ini, hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara, mari datang kepadanya. Dia selalu membuka tangannya dengan penuh kasih, dengan penuh kemurahan, untuk selalu memberikan pengampunannya kepada kita. Karena itu mari datang dengan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan mintalah Tuhan untuk memulihkan kita kembali untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan kami pada saat ini Tuhan. Kami menyadari betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan senantiasa menanti kami untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar berkata percaya kepada Tuhan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Bagi kami yang mungkin masih ragu-ragu, atau bagi kami yang belum percaya dengan sungguh, kami mohon Tuhan, buka mata hati rohani kami, untuk melihat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang mau mengampuni dan memulihkan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terus bersuka cita karena menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.